Selamat datang di Berita Terkini. Fakta Najwa Shihab dilaporkan karena wawancara kursi kosong. Dikutip dari tribunnewsmaker.com, wawancara kursi kosong Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto yang dilakukan oleh Najwa Shihab berbuntut panjang. Najwa Shihab pun dilaporkan ke pihak kepolisian. Pihak yang melaporkan Najwa Shihab terkait wawancara kursi kosong Menkes Terawan, yakni tim relawan Jokowi. Seperti yang sempat viral di media sosial, Najwa Shihab menjadi sorotan lantaran mewawancarai kursi kosong saat membawakan programnya. Kursi kosong tersebut seharusnya diisi oleh Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto. Menkes Terawan tidak hadir dalam program Mata Najwa yang dipandu Najwa Shihab pada Senin tanggal 28 September 2020 malam. Meski sudah berkali-kali diundang, Menkes Terawan tak kunjung hadir. Padahal di awal pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia, Menkes Terawan kerap muncul ke publik. Namun, kini saat virus corona semakin menyebar dan memakan banyak korban, Menkes Terawan justru tak terlihat batang hidungnya. Keberanian Najwa Shihab mewawancarai kursi kosong tersebut menuai sejumlah reaksi. Tak sedikit yang mendukung aksinya lantaran Menkes Terawan tak kunjung muncul. Meski mendapat banyak dukungan, aksi Najwa Shihab tersebut justru berbuntut panjang. Berikut deretan fakta Najwa Shihab dilaporkan soal wawancara kursi kosong. Yang pertama, dilaporkan tim relawan Jokowi. Ketua Umum Relawan Jokowi Bersatu Sylvia Dewi Sombarto memberikan keterangan terkait pelaporan Najwa Shihab. Sylvia Dewi hendak melaporkan Najwa Shihab ke Polda Metro Jaya Selasa 6 Oktober 2020. Saya melaporkan Najwa Shihab atas wawancara kursi kosong, ujar Sylvia Dewi, seperti yang dikutip dari tribunnewsmaker.com, dikutip dari kompas.com. Menurut Sylvia Dewi, wawancara kursi kosong dianggap merendahkan Presiden Jokowi melalui orang yang membantunya. Menteri Terawan adalah representatif daripada Presiden RI. Perlakuan Najwa Shihab di televisi yang ditonton 269 juta jiwa penduduk Indonesia sangat tidak mendidik, lanjutnya. Sylvia Dewi juga menuduh Najwa Shihab melakukan cyberbullying melalui teknologi. Yaitu menyangkut cyberbullying di mana narasumber tidak hadir. Itu hak narasumber. Tidak ada kewajiban untuk Menteri Terawan hadir untuk memberikan statement, ujar Sylvia Dewi. Yang kedua, ditolak Polda Metro Jaya. Ketika ditanya mengenai nomor laporan, Sylvia Dewi mengaku belum ada. Hal ini lantaran laporannya ditolak Polda Metro Jaya. Sylvia Dewi diminta untuk berkonsultasi ke Dewan Pers. Dalam UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers diatur bahwa penyelesaian kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers dilakukan di Dewan Pers. Yang ketiga, pengamat sebut tak perlu dilaporkan. Advokat sekaligus pengamat kebijakan publik Adas Tigor Nainggolan ikut memberikan tanggapan. Menurut Adas Tigor Nainggolan, Najwa Shihab tak perlu dilaporkan ke polisi. Hal ini lantaran jurnalis sekaligus presenter kondang tersebut sudah mendapatkan sanksi sosial dari publik. Saya rasa nggak perlu dipolisikan. Toh Najwa Shihab sudah mendapatkan hukuman sosial dari publik atas acara wawancara kursi kosong, ungkap Adas Tigor saat dihubungi tribunnews.com pada Selasa tanggal 6 Oktober 2020. Lebih lanjut, Adas Tigor menyebut bahwa Najwa Shihab sudah dikritik oleh publik sebagai bentuk sanksi sosial. Najwa sudah dikritik ulang oleh publik dan memang begitulah sanksi sosial yang sesuai diterimanya, ungkap Tigor.
Sigal. Kendati demikian, ada Sigal menyesalkan apa yang dilakukan Najwa Shihab lantaran justru mencederai citra positif yang tersemat. Saya menyesalkan apa yang dilakukan oleh Najwa dalam wawancara Kursi Kosong. Cara itu justru menjatuhkan dan merusak citra positif acara Mata Najwa dan Najwa Shihab secara pribadi sebagai jurnalis, ungkap Sigal. Yang keempat, reaksi Susi Pujiastuti dan Bintang Emon. Bintang Emon dan Susi Pujiastuti juga ikut memberikan reaksi terkait pelaporan Najwa Shihab melalui akun Twitter pribadinya. Bintang Emon memberikan tanggapan satirnya. Ia tampak terkejut mengenai kabar Najwa Shihab bakal dipolisikan. Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti juga ikut memberikan reaksinya. Reaksi tersebut ia tuangkan dalam sebuah kicauan di akun Twitter pribadinya. Susi Pujiastuti hanya memberikan reaksi dengan emoji yang seolah menunjukkan rasa kekecewaan dengan kabar melaporkannya Najwa Shihab. Yang kelima, tanggapan Najwa Shihab. Najwa Shihab dilaporkan. Melalui akun Instagram pribadinya, Najwa Shihab memberikan tanggapan soal dirinya dilaporkan terkait wawancara Kursi Kosong Menkes Terawan. Najwa Shihab sendiri akan memberikan keterangan jika memang ada keperluan untuk pemeriksaan. Jurnalis kondang ini juga membeberkan alasan ia membuat konsep wawancara Kursi Kosong. Meskipun akan dilaporkan, Najwa Shihab menuai banyak dukungan publik. Saya baru mengetahui soal pelaporan ini dari teman-teman media. Saya belum tahu persis apa dasar pelaporan tersebut, pasal yang dituduhkan. Saya dengar pihak Polda Metro Jaya menolak laporan tersebut dan meminta pelapor membawa persoalan ini ke Dewan Pers. Jika memang ada keperluan pemeriksaan, tentu saya siap memberikan keterangan di institusi resmi yang mempunyai kewenangan untuk itu. Tayangan Kursi Kosong diniatkan mengundang pejabat publik menjelaskan kebijakan-kebijakannya terkait penanganan pandemi. Penjelasan itu tidak harus di Mata Najwa, bisa di manapun. Namun, kemunculan Menteri Kesehatan memang minim dari sejak pandemi kian meningkat, bukan hanya di Mata Najwa saja. Dari waktu ke waktu, makin banyak pihak yang bertanya ihwal kehadiran dan proporsi Menteri Kesehatan dalam soal penanganan pandemi. Faktor-faktor itulah yang mendorong saya membuat tayangan yang muncul di kanal YouTube dan media sosial narasi. Media massa perlu menyediakan ruang untuk mendiskusikan dan mengawasi kebijakan-kebijakan publik. Pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan juga berasal dari publik, baik para ahli atau lembaga yang sejak awal concern dengan penanganan pandemi maupun warga biasa. Itu semua adalah usaha memerankan fungsi media sesuai UU Pers, yaitu mengembangkan pendapat umum dan melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum. Sependek ingatan saya, treatment Kursi Kosong ini belum pernah dilakukan di Indonesia, tapi lazim di negara yang punya sejarah kemerdekaan pers cukup panjang. Di Amerika sudah dilakukan bahkan sejak tahun 2012, di antaranya oleh Piers Morgan di CNN dan Lawrence O'Donnell di MSNBC dalam program Last Word. Pada 2019 lalu di Inggris, Andre Neil, wartawan BBC, juga menghadirkan Kursi Kosong yang sedianya diisi Boris Johnson. Calon Perdana Menteri Inggris yang kerap menolak undangan BBC. Hal ini serupa juga dilakukan Kay Burley di Sky News ketika Ketua Partai Konservatif James Cleverly tidak hadir dalam acara yang dipandunya. Tagar catatan Najwa dikutip dari tribunmasker.com.